Yang mulia, jagung ini beneran ajaib banget deh. Udah bikin kenyang, manis, terus bisa dibikin jadi macam-macam camilan lagi. Mantap banget kan? Masa sih? Share-ku yang biasanya pilih-pilih makanan aja, tadi pagi tumben banget mau ngabisin lebih dari setengah bonggol, bawer-bawer. Om Huang mau tanya nih, setelah tunas jagungnya tumbuh, sebenarnya berapa hari sekali disiram yang paling cok? Cok, orang-orang bodoh di desa Huang malah maksa mau nyiram tiap hari, Om Huang payah deh. Lihat tanahnya dong. Kalau tanahnya kering baru disiram. Kalau nggak kering ya jangan. Disiram tiap hari malah bikin akarnya busuk tahu. Oh, lihat tanah ya. Terus kalau pupuknya gimana? Mending pakai abu tanaman apa pupuk kandang? Setengah-setengah, terus diaduk rata. Tapi taruhnya agak jauh dari akar ya. Kalau nggak nanti tunasnya bisa hangus terus mati. Bentar. Ini beneran si Pangeran Xiaoyao yang biasanya gabut dan cuma numpang. Hidup itu, masa dia malah berguru cara bertani sama bocah umur 2 tahun? Mana nyatetnya serius banget lagi. Sumpah, paman satu ini susah banget diurus, skill dasarnya ampas banget, mesti diajarin pelan-pelan. Yang mulia pangeran ada laporan darurat. Delegasi Kekaisaran Utara udah sampai 10 li di luar pinggiran ibu kota. Han Huyanlie sendiri yang memimpin mereka. Sepertinya niat mereka nggak baik kakak ipar. Meskipun aku nggak pernah ikut campur urusan istana, aku tahu kalau wilayah utara beberapa tahun terakhir ini nggak begitu damai. Jenderal Besar Li Diper. Batasan seringkali harus memimpin pasukan untuk meredam pemberontakan. Baginda, Sir Ada bilang mau mengadakan perjamuan yang harus dihadiri aku dan pangeran. Benar yang mulia. Baginda Kaisar ingin mengadakan perjamuan menyambut Sang Khan di Aula Taihe, tapi beliau cuma minta membawa putri ke 6. Lah, kok aku juga? Ya sudahlah, bagaimanapun aku hanyalah wanita istana B. Lakang yang nggak boleh ikut campur urusan politik. Adikku, tolong titip bawa Baoer ke sana ya. Kakak ipar tenang saja. Huyanlie memberi hormat kepada Kaisar Agung Yan. Perjalanan jauh Anda pasti sangat melelahkan kan, Le? Lah, Wang, An, sajikan arak penyambutan untuk Kan. Aku sudah lama mendengar kalau Kaisar Agung Yan punya banyak keturunan. Tapi kenapa perjamuan hari ini hanya dihadiri putri tanpa pangeran? Apa Great Yan meremehkan Kekaisaran Utara kami? Wah gila, si jenggotan ini belagu banget sikapnya. Mentang-mentang udah sekongkol sama si Pak Tua Xie, ngerasa paling oke apa? Haha, kan bisa saja bercanda. Putri ke-6 adalah mutiara hati Baginda, putri yang paling beliau sayangi. Kehadirannya justru menunjukkan ketulusan dari Great Yan kita. Khan memimpin dengan bijaksana, membuat perbatasan aman damai dan mengurangi banyak kekhawatiran bagiku. Cawan ini aku tujukan untuk Khan. Pak Tua Xie terpaksa bantuin Kaisar ngomong, dalam hati pasti udah gondok setengah mati tuh. Khan, silakan duduk. Mulai musiknya. Zhou. Zeng, aku perintahkan sampaikan perintah kepada para pengawal di luar aula agar diam-diam mengubah formasi, memperketat keamanan dan mengawasi. Satupun gerak-gerik dari delegasi itu. Baik, dilaksanakan. Kaisar Great Yan, aku bersulang untukmu, sekaligus bersulang untuk Yang Pa. Ling dimanja, putri ke-6. Aduh, Om Jenggot serem banget mukanya, tangan Baoer sampai gemetaran. Maaf ya. Ya, Kaisar Great Yan, inikah cara kalian menyambut tamu? Nya karena bocah umur 2 tahun kurang mantap memegang mangkoknya saja, apakan sampai harus mempermasalahkannya dengan seorang balita? Wang, An, cepat antarkan pergi berganti pakaian. Nggak usah, aku sudah terlalu mabuk. Permisi. Kasihan banget Kaisar, capek ya jadi Kaisar, mesti tetap senyum ramah di depan pengkhianat dan orang barbar kayak gitu. Kaisar nggak capek apa ya? Tapi hari ini aku sukses nyiram dia pakai jus tomat simber, hehehe. Puas banget rasanya. Padahal itu kan, tomat premium hasil cocok tanamku sendiri di tanah berpasir. Enak aja dia dapat gratisan. Iya ya, bikin lega banget. Ya udah, yuk tidur sayang. Bobo yang nyenyak ya, anak pinter.
Jadi info yang hamba dapat kayak gitu, Pangeran. Maksud Pangeran si Dedek Baoer beneran nyiram semangkuk penuh jus. Tomat ke dia, Kasim Wang bilang, waktu si Hu Yanli tiba-tiba muncul. Mukanya langsung ijo. Padahal awalnya Baginda mau ngasih beberapa benih tomat ke suku Beidi sebagai tanda minta maaf. Tapi begitu si Hu Yanli dengar kalau tanaman yang tumbuh dari benih itu adalah barang yang disiramin putri ke-6 ke badannya, dia langsung nolak dan balikin barangnya. Terus Kakanda Kaisar nggak marah? Aduh Pangeran, kok lemot banget sih? Kaisar itu sengaja mau ngasih. Si Hu Yanli kapok, putri kerajaan Dayan kita yang baru umur 2 tahun aja. Udah bisa ngerjain dia. Lagian, dia pikir dia siapa sih? Gue baru sadar, sejak ada Baoer, Kakanda Kaisar beneran berubah drastis. Nggak, bisa ditiadakan, gue harus berguru sama si bocil Baoer. Mulai sekarang Baoer bakal jadi guruku. Ah, guru Baoer. Om Pangeran datang mau belajar nih. Bunga tulip ini cantik banget deh. Nggak nyangka di dalam dimensi ruangku masih ada benih ginian. Sip sekarang. Semua taman di istana bisa ku bikin estetik. Baoer. Om Pangeran, Om bikin kaget Baoer aja ih. Maaf ya. Hehehe Baoer, tolongin Om dong. Kalimat belajar dan mempraktikannya secara berkala itu maksudnya apa sih? Gue mikirin semalaman suntuk tetap aja nggak nyambung. Hade? Om, masa gitu aja nggak tahu sih? Ya kalau udah belajar harus sering dipraktikin. Kalau nggak, ntar kayak pas Om nanam jagung kemarin. Belajar tapi nggak dipraktikin, akhirnya tunasnya mati semua. Oh ternyata gitu. Terus. Kalau kalimat mempelajari yang lama untuk mengetahui yang baru ini, apa artinya kalau kita makan tomat, kita jadi tahu rasa saus tomat? Hade, bukan. Maksudnya itu, dengan mengulas kembali pelajaran yang udah didapat, kita bakal nemu pemahaman baru. Penjelasan guru Baoer beneran mantap banget. Gue catat dulu di buku catatan kecil Mengulas pemahaman baru, Om Pangeran harus rajin mengingatnya ya. Soalnya tipe orang kayak Om, maksudnya bahkan ujian dasar aja nggak bakal lulus deh. Hade. Wang An, kenapa hari ini Pangeran Xiaoyong nggak kelihatan menghadap? Lapor Baginda, Pangeran sudah pergi ke Istana Jingde sejak pagi buta. Istana Jingde? Dia. Kesana lagi buat gangguin permaisuri minta dibuatin puisi? Bukan Baginda. Pangeran mau belajar bareng putri ke-6, bahkan kitab Lunyu juga dibawa. Berani-beraninya dia gangguin putri kecilku. Kita ke Istana Jingde, aku mau lihat sendiri. Dia itu sebenarnya lagi belajar apa? Om Pangeran lihat huruf ini, dibacanya Nong dalam pertanian. Ya. Nong? Oh, bener. Bener, gua catat di otak. Guru Baoer emang paling jenius. Tumben banget adikku belakangan ini rajin belajar. Cepet bener, Kakanda Kaisar. Baginda, Anda datang juga. Hahaha. Kalau sampai aku, Neng GKA dateng, anak kesayangan. Aku bisa-bisa diracunin pikirannya sama pangeran gabut kayak kamu. Kakanda, omonganmu itu semena-mena deh, orang lagi belajar juga. Kamu nggak boleh. Cuma gara-gara citraku agak kurang oke, langsung ngejudge kalau aku nggak pernah ngelakuin hal bener. Pemikiranmu yang kayak gini. Kalau kata Baoer namanya apa sih? C apa gitu. Stereotip. Nah, bener. Kakanda Kaisar, kamu tuh kena stereotip. Cih, omong kosong, Baoer, ayo makan. Makan, cuekin aja pamanmu yang gak jelas ini. Ayah Kaisar. Kenapa nada bicara ayah sensian banget sih? Cemburu lagi ya? Aku kan udah bilang enggak. Enggak, mana mungkin. Aku bakal cemburu gak jelas kayak gini. Wang, An, tutup pintunya. Jangan biarin si brengsek ini masuk buat numpang makan. Kakanda Kaisar. Aku kan belum selesai nanya. Kakanda Kaisar, tungguin aku dong. Kakanda. Hormat kepada Ibu Suri. Permaisuri sedang kurang sehat tapi masih menyempatkan diri membawa putri untuk memberi hormat. Sungguh perhatian sekali, Ibu. Suri terlalu berlebihan, ini sudah menjadi kewajiban hamba. Baoer memberi hormat kepada Nenek Suri. Berdirilah. Silakan duduk. Permaisuri, Hari. Ini, tampaknya sedang bersemangat sekali. Omong-omong, beberapa hari lalu hamba pergi ke dinas astrologi untuk mengatur doa keselamatan Ibu Suri. Dan tidak sengaja mendengar kejadian aneh dari kepala astrolog. Oh, kejadian aneh apa? Katanya, pada hari putri ke-6 lahir, ada bintang merah melintas di langit. Bintang merah?
Bintang merah melambangkan perang dan bencana, tapi kenapa malah muncul saat putri lahir? Sepertinya takdir. Putri keenam ini bisa membawa nasib buruk bagi negara. Hamba juga berani membicarakan hal ini demi kebaikan kerajaan Dayan. Buset deh. Nasib kerajaan Dayan kalian emang masih perlu aku pengaruhi apa? Lagian emang udah di titik terendah kali. Nggak bisa lebih hancur lagi kan? King Yue, karena takdir Bauer cukup istimewa. Dia harus lebih hati-hati dan jangan sering keluyuran keluar. Ibu Suri. Emang dari awal cuek bebek sama permaisuri. Di novel aslinya Xiao, King Yue bahkan manfaatin Ibu Suri buat ngejatuhin permaisuri. Nggak bisa, aku harus cari cara. Nenek. Suri, tangan nenek dingin banget. Sini Bauer angetin. Ya, dasar anak ini. Nenek. Suri, kurang tidur ya? Di bawah mata nenek ada mata pandanya, mirip kayak ayah. Kaisar. Ayah Kaisar kalau ngerjain dokumen negara sampai tengah malam langsung punya mata panda, jelek banget deh. Kamu ini pinter banget ya merhatiin sekitar. Nenek Suri, gimana kalau Bauer ceritain sebuah dongeng? Cerita. Yang ditulis di buku seru banget loh. Boleh, silakan bercerita. Dulu di negeri lu ada seorang bijak bernama Zheng Shen. Dia berbakti banget. Suatu hari, ada orang lari ke ibunya dan bilang, Zheng, Shen ngebunuh orang. Tapi ibunya bilang, anak, saya nggak mungkin ngebunuh orang. Dia pun lanjut menenun kain tanpa memedulikannya. Nggak lama kemudian ada yang datang lagi dan bilang, Zheng Shen ngebunuh orang. Terus nggak lama setelah itu, orang ketiga datang berlari dan bilang, Zheng Shen ngebunuh orang. Kali ini ibunya nggak bisa tenang lagi. Brak, dia langsung ngebuang alat tenunnya, lalu lompat pagar terus lari. Nenek Suri, coba tebak lanjutannya gimana? Coba. Masa sih? Zheng Qi kan sama sekali nggak pernah bunuh orang. Dia itu orang baik yang paling terkenal di negara lu, mana mungkin tega bunuh orang. Tapi pas ada 3 orang yang bilang dia bunuh orang, ibunya yang tadinya nggak percaya pun akhirnya goyah. Guru pernah bilang, jelas-jelas di pasar nggak ada harimau. Tapi kalau 3 orang bilang ada, rumor harimau itu pun dianggap nyata. Gosip kalau disebar terus-menerus, orang-orang bakal mengira itu benar. Sama kayak kalau cuma Bauer yang bilang selir Xiang jahat sama Bauer, mungkin orang lain nggak bakal percaya. Tapi kalau Nenek Suri dan Ibu Suri juga ikutan bilang begitu. Tunggu dulu. Apa cuma aku doang yang ngerasa kalau anak umur 2 tahun sepintar ini tuh agak mencurigakan? Kan? Rumor yang diulang-ulang. Bisa menciptakan harimau. Bauer, kamu tahu banyak banget ya semua ini. Berkat ayahanda Kaisar. Sekarang Bauer juga ikut belajar bareng kakak-kakak sama guru loh. Selir Xiang, kalau Anda juga mau belajar membaca, boleh banget loh datang cari Bauer. Ibu Suri, hamba masih ada urusan yang harus diselesaikan di istana hamba mohon pamit dulu. Pergilah. Tapi, soal ramalan mistis dan fenomena langit, dengar sekali lalu lupakan saja. Bulan ke-7 sudah lewat dan hari ini kamu harusnya sudah paham esensi dari fitnah desas-desus. Hamba akan selalu mengingatnya. Dasar anak nakal, awas kamu ya. Permaisuri, anak ini menggemaskan sekali, nanti sering-seringlah bawa dia ke sini. Biar istana Wane ini nggak terasa sepi banget. Hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Ibu Suri. Kemampuan bermain caturmu makin hebat ya. Ini semua karena Nenek Suri yang sudah mengalah pada cucu Anda ini. Si nomor 4 ini biasanya pintar banget sembunyiin bakatnya. Tapi kok pas main catur malah nggak mau ngalah sama sekali. Sungguh, dasar penggila catur. Apa dia nggak lihat Ibu Suri cuma bisa senyum terpaksa? Nggak bisa dibiarin? Aku harus bantuin dia. Adik ke-6, kamu ngerti catur kan? Iya, kan? Nah, lihat deh. Kalau ditaruh di sini, 5 biji catur ini bakal membentuk satu garis lurus. Bauer menang. Kakak ke-4 payah Masa main gobang aja nggak bisa? Kan sayang jadi kebuang banyak bijinya. Hahaha, iya Bauer menang. Adik ke-6 memang jago banget main catur, kakak ke-4 mengaku kalah deh. Oh jelas, pas Bauer main bareng Ibu Permaisuri. Bauer bahkan menang 18 kali berturut-turut loh. Itu pasti karena ibumu yang mengalahkan. Nggak ya, itu karena Bauer emang pintar. Hahaha, udah nggak usah main lagi. Ayo kita makan saja. Kamu juga ikut ya? Sering-seringlah main ke tempat Nenek Suri, cuma nambah piring makan doang kok. Baik, cucu Anda pasti bakal sering-sering datang buat nemenin Nenek Suri. Tapi posisi biji catur putih yang ditaruh tadi pas banget di titik mati yang bisa menghidupkan seluruh pion putih. Langkah ini, adik ke-6 beneran. Terlalu pintar deh, anak. Ini lagi ngelamunin apa sih? Apa dia kesal gara-gara permainan yang harusnya dia menangkan malah aku acak-acak? Aduh, kenyang banget habis makan di tempat Nenek Suri.
Maaf ya ngerepotin kakak keempat buat anterin Bauer balik ke istana. Adik keenam ngomong apa sih? Kok sungkan begitu? Panggil saja Bau. Kakak kok manggil aku adik keenam terus? Emangnya nggak canggung? Iya deh, Bauer sayang. Kakak keempat, orang yang keseringan mikir itu gampang tumbuh uban loh. Kata ayahanda Kaisar, orang yang suka cemas bakal cepat tua. Bauer, kamu baru umur 2 tahun tapi sudah bisa pakai cerita 3 orang menciptakan harimau dengan pas banget. Aku merasa apa? Kakak keempat, jangan coba-coba memancingku ya. Aduh, gue gimana ya? Cara jelasinnya ke kakak, pokoknya gue salut banget. Guru kan selalu bilang, ilmu tuh kudu langsung dipraktekin. Gue aja bisa, Kak Empat pasti jauh lebih bisa dong. Iya sih, gue juga pasti. Bisa, Kak Empat kan paling jenius. Pokoknya jangan sampai kayak Kak Tiga deh. Tapi Kak Tiga juga pinter loh. Emangnya Bauer nggak suka sama dia? Pinter sih bagus, tapi kudu rada low profile dikit. Apalagi buat orang yang punya mimpi gede kayak Kak Empat, wajib banget tuh. Oke, gue inget terus. Kui cabut. Buruan anterin Bauer balik ke istana. Keburu malam nih. Yang mulia, racun di tubuh permaisuri ini bener-bener ganas banget. Hamba bener-bener gak becus. Hamba takut. Takut apa? Pokoknya sembuhin dia. Kalau nggak bisa, permaisuri, kalian semua bakal ikut mati bareng dia. Yang mulia, mohon tenang. Hamba bener-bener. Xiao Xiwei. Oh, Xiao Xiwei. Baru juga gue kasih paham dikit. Lo udah nggak tahan banget pengen nyingkirin kita? Bauer, kamu tidur gih. Di sini biar ayah yang jagain. Oke, tapi apa mata air suci ini bisa netralin racunnya? Emang sih nggak dibilang bisa, tapi kalau bisa mempercepat panen, harusnya bisa naikin metabolisme juga dong. Ya udah, nekat aja lah. Ayahanda suruh ibunda minum obat ini. Abis minum obat pasti langsung sembuh. Bauer, ini apa? Aduh, ayahanda, jangan. Banyak tanya. Buruan cekokin. Ini bukan racun kok. Masa iya aku tega nyelakain ibu kandung sendiri? Oke. Permaisuri, kamu harus bertahan. Kalau kamu pergi, aku beneran bakal jadi anak yang gak punya ibu lagi. Ini. Gak mungkin. Ada apa? Permaisuri kenapa? Yangmu. Lia, denyut nadi permaisuri udah jauh lebih stabil, sebagian besar racunnya udah luntur. Ini bener-bener keajaiban. Selama 30 tahun hamba jadi tabib, gak pernah sekalipun nemu obat yang semanjur ini. Ibunda udah sembuh. Kan? Iya, racunnya udah hilang sebagian besar. Akhirnya dia selamat, syukurlah. Kapan permaisuri bakal bangun? Hamba bakal nulis beberapa resep lagi buat pemulihan. Permaisuri dipastikan bakal sadar hari ini juga. Baguslah. Bagus, kamu juga udah kerja keras. Sana keluar dan ambil hadiahmu. Anak baik. Gimana bisa ayah seberuntung ini punya anak sebaik kamu? Gak mungkin. Padahal jelas-jelas gue udah suruh orang ngasih racun dosis maksimal. Biar mampus, mana mungkin dia bisa hidup. Lagi, yang mulia, tabib bilang denyut nadi permaisuri udah stabil dan bakal bangun hari ini juga. Gi selidikin semalam. Permaisuri minum obat apa aja dan ada yang main belakang atau enggak? Mohon dengerin hamba dulu yang mulia. Si Xiao Xunzi dari pagi-pagi buta udah pergi buat cari tahu. Semalam di istana Jingde cuma ada Kaisar, putri ke-6, sama para tabib istana. Jangan-jangan putri ke-6 yang ngelakuinnya. Walaupun putri ke-6 bilang, bocil ini emang agak lain, tapi dia kan cuma anak kecil. Mana mungkin dia bisa jurus reinkarnasi segala, hamba nggak berani asal ngomong. Tapi, kata tabib istana, racun di tubuh yang mulia permaisuri hilangnya cepet banget, kayaknya mustahil deh kalau cuma pakai obat biasa.
Ya udah sih, kali ini si Licing itu emang lagi hoki aja nyawanya rangkap. Paman juga pasti udah mulai gerak di sana. Gua nggak bisa sembarangan bertindak lagi. Tumbalkan aja orang suruhan gua kemarin biar dia yang jadi kambing hitam. Tunggu apa lagi? Buruan pergi. Baik, hamba pamit sekarang juga. Bauer. Mama permaisuri, Mama udah bangun. Bauer takut banget. Bauer, jangan takut, Mama. Gak apa-apa kok, begitu makan stroberi yang Bauer tanam, rasanya. Sangat manis. Mama, nanti Bauer tanamin stroberi tiap hari buat Mama. Biar bisa dimakan terus. Jadi Mama gak bakal sakit lagi. Anak pintar kesayangan Mama. King Yue, si Xiao Douzi dari dapur istana udah ngaku. Aku udah perintahin buat ngehukum mati dia, sekarang kamu fokus pulih aja ya. Baginda, masalah ini sepertinya. Aku tahu. Aku tahu betul soal ini. Hanya saja Beidi dan beberapa sisa-sisa dinasti terdahulu lagi sibuk kasakusuk. Apalagi selir agung itu keponakan jauhnya sang guru agung. Kalau sampai masalah ini mancing emosi Xie, aku khawatir. Sudahlah, biar Bagin. Das saja yang mutusin. Papa Kaisar, pancake jagung buatan Bauer N. Kan? Enak banget, anak pintar Papa emang paling jago bikin ginian. Karena Papa Kaisar suka, hari ini bawa Bauer ikut rapat istana ya? Papa udahlah. Ma banget nggak ngajak Bauer. Bukannya Papa suruh kamu jagain Mama Permaisuri di istana Jingde beberapa hari ini? Mama udah men. Dengan kok, pagi ini Bauer bahkan masakin bubur jagung buat Mama. Bawa Bauer ikut ya, Papa Kaisar? Iya. Papa janji deh. Kakak Kaisar. Kak, udah waktunya rapat istana nih. Halo, Guru Bauer. Lah, lu malah hormat ke Bauer tapi nggak hormat ke gua. Kakak Kaisar. Kak, lagi makan apa sih? Kak, rasanya enak nggak? Bagi dikit dong buat adekmu yang imut ini. Hus, sana. Sana. Ini kan khusus dibuatin Bauer buat gue, lu nggak bakal dapet. Bagian, kakak pelit banget deh. Lu sebenarnya mau ikut rapat istana kagak? Kalau nggak, balik sana ke rumah. Iya, gua. Ikut puas? Kakak emang yang terbaik, Baginda. Kinerja Heya sangat buruk dan cuma makan gaji buta. Hamba rasa dia harus dihukum berat. Guru Agung Xie ini nggak punya keahlian lain, tapi kalau soal fitnah orang, dia jagonya. Baginda, hamba mohon izin agar Tuan Wu Yongyan dari Mahkamah Agung menyelidiki kasus ini demi membersihkan nama baik hamba. Yang korupsi kan bukan Heya. Si kakek tua Xie sendiri yang korupsi 150.000 tel dari anggaran 300.000. Tel dana publik dengan dalih buat nyambut utusan Beidi. Kok masih tebal muka nuduh orang lain? Masalah ini nanti kita bahas dulu. Tapi omong-omong, Guru Agung Xie, akhir-akhir ini wajahmu glowing banget ya. Jangan-jangan hasil perawatan pakai uang korupsi itu? Oh, Kaisar ternyata tahu. Tapi ngapain sih si kakek tua Xie itu ngeliatin Chen Wenyuan mulu? Oh iya, Chen Wenyuan kan wakil menteri keuangan. Pasti dia ngira si Chen Wenyuan yang cepu ya, si Chen Wen. Yuan ini kan orangnya paling pengecut. Kalau gue jadi Kaisar, mending gue rekrut duluan nih pengecut kayak gini. Haha, udah, cuma bercanda kok. Xie King jangan dimasukin ke hati ya, boleh bubar. Yuan King, gimana kondisi kesehatanmu belakangan ini? Aman Baginda, sehat walafiat, makan apa aja lahap, haha, syukurlah kalau begitu. Sudah menjenguk Jiksue sama Heng Er, putri hamba sungguh beruntung bisa dirawat oleh Baginda, bahkan sampai melahirkan pangeran. Apalagi, itu berkah luar biasa. Dan lagi, hamba kan pria dari luar. Agak canggung kalau masuk ke istana belakang kan? Susah amat tinggal masuk, kan aku yang izinin kamu jenguk. Ampun Baginda, hamba emang agak serakah tapi. Beneran gak banyak kok, semuanya. Semuanya dipaksa sama penasihat agung. Berani-beraninya. Kamu, aku baru tahu kalau kas negara itu dibangun cuma buat kamu foya-foya. Yuan Qing, aku bukan menyalahkanmu. Tapi orang terhormat itu kalau cari duit harus pakai cara yang halal. Kalau kamu butuh, tinggal minta biar aku kasih hadiah. Baginda, Anda kenapa sih? Hamba jadi ngeri nih. Yuan King, aku paling mengandalkanmu, makanya aku mau minta tolong.
Kamu jadi mata-mataku. Tolong awasi ketat setiap gerak-gerik Xiehang di istana depan. Oke? Sebenarnya sih nggak susah-susah amat. Cuma apa? Cuma kalau semua yang kulakuin bareng Xiehang dibongkar. Bisa-bisa gua kalau nggak dibungkam sama Xiehang, ya bakal dihabisin sama Kaisar. Aduh, sudahlah. Mending spill setengah, simpan setengah aja deh. Ngak. Ada apa-apa kok, Baginda? Hamba laksanakan perintah. Laksanakan. Baginda, pangeran ketiga. Selama setengah bulan terakhir ini sudah 5 kali menyelinap ke kediaman penasihat agung saat malam hari. Di cerita aslinya, Murongheng bukannya udah sekutu sama Xiehang ya? Janjinya sih kalau urusan ini sukses, Xiehang bakal diangkat jadi raja dengan marga lain. Terus si Xiehang bakal dukung dia naik takhta. Hahaha. Si bapak polos ini sekarang masih kena tipu mentah-mentah. Anakku sendiri. Menteri-menteriku sendiri. Umumkan. Titah kekaisaran. Banjir di wilayah selatan sudah darurat. Pangeran ketiga yang sangat peduli pada rakyat harus segera berangkat ke selatan untuk mengatasi banjir. Kirim pengawal untuk melindunginya secara ketat, dan dia dilarang kembali ke ibu kota tanpa titah. Hamba laksanakan titah. Yuan Qing di antara para menteri ini, tidak banyak yang bisa kupercaya. Yuan Qing, di antara para menteri ini, tidak banyak yang bisa kupercaya. Aku tahu selama bertahun-tahun ini kamu selalu bekerja dalam diam demi aku. Aku sangat berterima kasih. Sebelum kamu keluar istana, temui Zhou Xia. Dan bawalah beberapa pengawal ke kediamanmu. Mereka semua adalah anggota pasukan golok melengkung pribadiku, jadi tenang saja. Hamba bersujud mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Baginda yang luar biasa. Hari ini hari ulang tahun Bao Er yang ketiga, kalian tidak perlu sungkan, silakan. Makan dan minum sepuasnya. Selirde juga datang, nasi. Selirde ini beneran gokil sih, dia megang banyak bukti penting. Sayangnya, setelah itu... ada apa dengan selirdeku? Duh, nak, ayo dong ngomong. Prestig Tuan Putri gede banget ya, sampai kakak DV yang langganan sakit-sakitan aja bela-belain datang. Yang mulia permaisuri, kok nggak takut sih putri ke-6 ketularan aura sakitnya kakak, padahal Wangshu rela datang, itu kan berkah buat Bao Er. Selir Guifei, mending diam deh, nggak usah banyak omong. Gimana, tubuhmu sudah mendingan? Berkat-berkah dari permaisuri, sudah mendingan kok. Hari ini lihat putri ke-6 yang manis banget rasanya. Aku berasa ikutan awet muda beberapa tahun. Aku sempat nyulam beberapa kantong parfum, di dalamnya udah aku mintain jimat pelindung dari biksu. Semoga permaisuri nggak nolak ya. Wanginya seger banget. Soft banget baunya. Kamu perhatian banget deh. Bao Er, ayo bilang makasih ke Selir Divei. Semoga Selir selalu sehat walafiat ya. Bao Er masih pengen main bareng Selir lagi loh. Aduh, yang mulia permaisuri, semenjak ngerawat putri ke-6 aura mukanya makin glowing ya. Tapi ya, semenggemaskannya anak perempuan. Tetap aja cuma seorang putri, permaisuri. Mendingan tetap fokus jaga kesehatan biar cepat hamil pangeran deh. Kakak Zhao Yi, ucapan kakak. Ini apa nggak malah nyudutkan permaisuri ya? Kan semua orang juga tahu pas ngelahirin pangeran kedua dulu kondisi fisik permaisuri drop parah. Dengan kondisi kayak gitu, kayaknya bakalan susah banget buat hamil lagi deh. Lancang banget, bagus ya, sekarang udah berani main api di depanku, hah? Kakak keempat, kemarin guru ngejelasin soal bab Gong Ziki meminjam jalan, tapi ada satu kalimat yang Bao Er nggak paham nih. Kakak keempat ajarin aku dong, Bo. Leh nggak? Bao Er, tanya aja, nggak usah. Sungkan, di buku tertulis, pipi dan rahang saling bergantung, bibir hilang gigi. Kedinginan, ini maksudnya. Apa ya, maksudnya? Kalau cuma demi untung secuil malah bersekutu sama orang yang salah. Begitu sekutunya tumbang, kita sendiri yang bakal kena batunya. Oh, paham. Deh, ku dengar kakak ketiga belakangan ini disuruh ayahanda buat gali lumpur ya. Pasti capek banget tiap hari. Selir Zhao Yi, buruan bujuk ayahanda dong, Bao Er kangen banget tahu sama kakak ketiga. Loh, Heng Er itu pergi buat bantu meringankan beban kaisar, bentar lagi juga pulang. Iya kan Baginda, Heng Er itu lagi berjasa nanganin banjir, ini justru momen bagus buat ngelatih dia. Mana bisa pulang ke ibu kota seenaknya. Terus, Selir Xiao, berani-beraninya kamu ngegosipin kondisi fisik permaisuri. Mulai hari ini Selir Xiao dilarang keluar dari istana Chenglu. Selir Chen didenda potong gaji setengah tahun. Baginda hamba, udah kenyang kan? Kalau udah, balik sana ke istanamu, jangan sampai begah. Anak, nih.
Mungkin beneran. Bisa bantu aku.